Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ngendreka. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Bapak Khairul Fajri SPD, guru kelas 3 SD Negeri 134 Kalimbua. Bagaimana kabarnya Pak? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan tentang praobservasi. Nah, kegiatan ini dilakukan sebagai persiapan sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Jadi nanti saya akan berada di kelas Bapak untuk mengamati pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran. Nah, dengan kegiatan ini saya harap Bapak dapat melakukan pembelajaran nanti dengan penuh rasa percaya diri. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak pada kesempatan kali ini, boleh? Silakan. Oke, jadi pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, nanti pada saat Bapak melakukan pembelajaran, materi apa yang akan Bapak ajarkan? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kegiatan ini saya akan mengambil materi dari tema 6, yaitu tema 1, pelajaran 6 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sumber energi. Oke, dari pembelajaran itu tadi, nah apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai dalam pembelajaran tersebut? Ya, pada pembelajaran ini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, dengan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi hak dalam keluarga dan sekolah sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan terkait dengan melestarikan sumber energi dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan menuliskan hasil diskusi, siswa mampu menentukan hak dan kewajiban yang terkait dengan penggunaan sumber energi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan kuis pengetahuan nanti, siswa mampu untuk membedakan hak dan kewajiban dengan cermat terkait dengan sumber energi. Oke, jadi tadi Bapak setelah menyampaikan 3 tujuan pembelajaran, nah kira-kira bagaimana area pengembangan yang akan dicapai dalam pembelajaran nanti? Area pengembangan yang saya terapkan itu adalah pada ranah kognitif dan psikomotor. Oke, jadi ada 2 ya Pak ya. Nah, kemudian dalam pembelajaran nanti tentu ada model dan metode yang akan Bapak terapkan. Nah, kira-kira model dan metode pembelajaran seperti apa yang nanti akan Bapak terapkan dalam pembelajaran tersebut? Ya, untuk model sendiri yang saya terapkan adalah permainan kuis pengetahuan. Ya. Kemudian untuk metode yang pertama saya gunakan ceramah interaktif. Ya. Yang kedua diskusi kelompok. Yang ketiga kuis pengetahuan, dan yang keempat kegiatan kreatif. Oke, nah dari model dan metode pembelajaran yang Bapak telah sampaikan tadi, nah kira-kira apa tujuan Bapak menggunakan model pembelajaran tersebut? Alasan untuk model yang pertama, untuk model, alasan saya mengambil model permainan kuis pengetahuan itu karena pada model ini terdapat unsur permainan di dalamnya. Nah, jadi saya inginkan nantinya pada saat proses pembelajaran itu berlangsung, siswa belajar dan juga bermain. Nah, kemudian untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama itu ceramah interaktif. Pada ceramah interaktif ini saya isi dengan penjelasan materi singkat tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan atau materi pembelajaran yang akan saya laksanakan untuk memancing siswa mengungkapkan pendapatnya. Nah, kemudian yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini saya harapkan nantinya pada proses ini semua anggota kelompok yang terlibat dalam satu kelompok itu sendiri terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kuis pengetahuan. Saya memberikan gambaran sedikit bagaimana proses perjalanan kuis pengetahuan. Nanti setiap kelompok itu akan tampil secara bergantian untuk mengikuti kuis pengetahuan ini. Nanti kelompok yang tampil akan secara bergantian pula mengambil kertas yang telah disiapkan guru
kemudian membuka dan membacanya. Apakah kalimat tersebut masuk dalam kategori hal ataupun apakah kalimat tersebut masuk dalam kategori kewajiban. Setelah siswa baca dan sudah menentukan kategori mana yang dimaksud kalimat tersebut, siswa tersebut menempatkan pada kotak yang telah disiapkan guru kita, kotak hak dan kewajiban yang mana topik yang sesuai. Kemudian yang keempat, kegiatan kreatif. Pada kegiatan kreatif ini siswa nantinya akan menuliskan apa pengetahuan apa yang telah dia dapat pada proses pembelajaran yang baru saja dijalani. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi sangat menarik tujuan Bapak dalam mengambil model dan metode pembelajaran yang telah dirancang tadi. Nah, kemudian Pak, berkaitan dengan media pembelajaran, tentu dalam pembelajaran itu ada media yang kita gunakan. Nah, kira-kira media pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran nanti? Untuk media sendiri yang akan saya gunakan adalah foto gambar yang besar, yang akan nantinya diperhatikan siswa sehingga siswa dapat membuat pendapatnya hak dan kewajiban apa yang terkait dengan gambar yang telah ditampilkan oleh guru. Terakhir berkaitan dengan waktu, nah kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut, kemudian jam berapa? Untuk pelaksanaannya itu hari Rabu, jam 9.30. Oke, jadi nanti Pak, ketika hari Rabu jam 9.30 nanti saya akan berada di kelas Bapak untuk melakukan pengamatan terhadap pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, kemudian nanti juga Pak, setelah pelaksanaan pembelajaran yang Bapak lakukan, kita kemudian melakukan lagi perbincangan, tapi perbincangan itu adalah pasca observasi. Seperti itu Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Semoga sukses nanti. Nah, demikianlah hasil praobservasi yang telah saya lakukan dengan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Kalau baik dan sehat, kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum belajar kita terlebih dahulu membaca doa. Hari ini siapa yang mendapat giliran membaca doa angkat tangan. Ya, asal silakan maju dulu Pak. Artinya ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, baik anak-anak. Nah, jadi perhatiannya ke sini, Bapak terlebih dahulu akan melakukan absensi. Jadi yang saya sebutkan namanya, angkat tangan kemudian mengucapkan Harifah. Oke? Harifah, Ahmad Nova, Arya Dinara, Harifah Salsabila. Anak-anak, saya perhatikan anak-anak semua pada hari ini pakaiannya rapi. Bapak tadi masuk ke dalam kelas, saya perhatikan ruangannya sudah bersih. Saya kagum kepada anak semua karena telah menjalankan kewajibannya sebagai warga sekolah, yaitu menjaga kebersihan.
Nah, kita bahas tentang setrika dulu. Setrika itu kita pakai untuk apa? Untuk menggunakan kita gunakan untuk diapakan kepada baju kita, kepada pakaian kita supaya terlihat apa? Terlihat. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan sumber energi yang kita pelajari kemarin, sumber energi apa saja yang termasuk sumber energi itu banyak sekali toh. Kalau setrika, sumber energi yang digunakan setrika apa? Ada listrik. Nah, energi dan listrik. Nah, tentu sebagai warga sekolah kita harus tahu apa hak dan kewajiban kita ketika menggunakan energi listrik. Nah, jadi hari ini fokus pelajaran kita itu kita harus mengetahui membedakan apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban kita pada saat melestarikan sumber energi. Oke. Bapak ingin memberikan gambaran pelajaran yang akan kita lalui sebentar. Itu nanti kita akan berdiskusi dalam kelompoknya. Nah, jadi saya harap nanti setelah kita berdiskusi, kita semua harus bergerak aktif. Tidak boleh ada satu orang yang dominan di situ. Tidak boleh ada satu orang yang dia terus yang mengerjakan tugas yang diberikan. Pokoknya semua harus aktif. Nanti Bapak akan kasih peran bagi peran ke setiap kelompok untuk mengerjakan tugas secara berdiskusi dengan kelompoknya. Oke, karena nanti semua adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama dengan berdiskusi anak-anakku semua dapat mengidentifikasi apa yang menjadi hak kita sebagai anggota keluarga dan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga sekolah. Yang kedua, dengan berdiskusi juga kita akan mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita di rumah dan apa juga yang menjadi hak kita di sekolah. Kemudian, dengan belajar sambil bermain, nanti kita akan bermain permainan kuis pengetahuan. Coba anak-anak, siapa di sini yang sudah sangat ingin bermain kuis pengetahuan? Semuanya mau? Semuanya lebih keras mau? Jadi sebentar kita akan melakukan kuis pengetahuan. Nah, setelah bermain kuis pengetahuan, anak-anakku semua dapat membedakan apa itu hak dan apa itu kewajiban dengan tepat. Nah, oke anak-anakku semua, coba dibuka buku papernya. Anak-anakku baca, saya akan meminta salah satu siswa untuk baca secara bergantian. Jadi yang belum mendapat giliran, tolong diperhatikan baik-baik karena nanti dia akan melanjutkan. Oke, ngerti? Coba guru pertama. Guru menjelaskan kepentingan melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru. Nah, dari bacaan tadi apa-apa poin-poin yang bisa anak-anakku peroleh, apa saja poin yang dapat anak-anakku atau pengetahuan yang anak-anakku bisa dapat dari bacaan yang sudah dibaca tadi? Menghemat energi. Apa lagi? Manfaat apa? Menghemat energi. Oke anak-anakku semua, saya Bapak mau menjelaskan sedikit apa itu hak dan kewajiban.
di sini ada yang tahu apa itu hak? Hak Zakir, hak mendapat sepatu. Nah, contohnya itu contohnya bagus sekali. Ada yang bisa memberikan penjelasan atau pengertian dari hak. Hasan, Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. hak adalah sesuatu yang kita terima. Kemudian kewajiban, ada yang tahu kewajiban? Adil. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bagus sekali. Jadi hak dan kewajiban itu berbeda ya, tapi saling berkaitan. Kewajiban tadi sesuatu yang harus kita lakukan, berarti harus kita lakukan. Kalau hak sesuatu yang kita terima, berarti itu yang kita terima. Saya kasih contoh. Coba perhatikan gambar yang Bapak pegang. Ini gambar apa? Gambar dua orang anak sedang Bapak akan memberikan sedikit gambaran. Jika ini gambar ini kewajibannya tidak boleh memainkan air, tidak boleh bermain-main air karena dapat membuat kita menjadi boros air. Jadi apa hak kita? Mendapat air. Mendapat air. Ada jawaban yang lain? Jadi kewajiban kita tidak boleh memboroskan air atau boros air. Jadi kewajiban kita itu apa? Ingat, tadi yang saya katakan, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Berarti yang harus kita lakukan tidak boleh bermain air. Jadi hak kita yang kita dapatkan apa? Sesuatu yang kita dapatkan. Ayo, untuk dapat jangan salah. Apa? Jadi dulu mendapatkan air bersihkan dulu. Bukan harus berani mendapatnya, jangan takut salah. Ingat, jangan takut salah. Apalagi kalau kita sudah sampaikan pendapat kita dan jawaban itu benar pula, ternyata betul tadi salah betul. Mengetahui apakah anak-anak semua sudah paham terhadap materi yang baru saja Bapak jelaskan, saya akan berikan tugas. Tadi tugasnya dikerjakan secara Nah, coba yang di kelompok sini, kelompok satu, coba bentuk kelompoknya seperti biasa. Baiklah anak, sekarang kelompok belajarnya sudah terbentuk kan? Sudah terbentuk. Jadi agar semua anggota kelompoknya nanti berperan aktif dalam diskusi, Bapak akan bagi perannya. Jadi dalam setiap kelompok itu nantinya ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi penulis hasil diskusi, dan ada yang menjadi pembaca hasil diskusi. Berjalannya proses diskusi agar semua anggotanya bisa berperan aktif. Jadi pada lembar kerja yang akan saya bagikan itu ada beberapa soal. Ingat, ada beberapa soal. Nah, setiap soal itu dijawab satu orang dulu. Contohnya di kelompok satu, ketua membagikan bahwa kamu yang kerja nomor 1, kamu yang kerja nomor 2, kamu yang kerja nomor 3, dan seterusnya. Oke, nanti hasil
janji perlu dituliskan di buku tulis masing-masing dulu. Nah, setelah dituliskan, baru kalian diskusikan apakah jawaban yang dikemukakan oleh misalnya menurut Faiza sudah betul. Nah, kalau sudah betul dirasa sudah sepakat semua, itu yang dituliskan di lembar kerjanya. Mengerti nih? Begitu pula untuk kelompok-kelompok yang lain. Nah, bagikan dulu. Saya persilakan kepada ketua kelompoknya untuk membagi soal kepada masing-masing anggota kelompoknya. Sudah? Belum ada kewajibannya, belum ada kewajibannya. Hari itu kewajibannya. Jadi ketua bagi atau misalnya sendiri terdapat dan masih ada soal tersisa, itu yang digunakan nanti berdiskusi dengan teman-teman kita untuk mencari jawaban untuk soal ditanya. Oke. Siapa di sini yang ingin melaksanakan permainan kus pengetahuan? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang tinggi supaya bagus bisa lihat. Oke, turunkan tangannya. Sebelum melaksanakan kuis pengetahuan ini, Bapak akan menjelaskan aturan mainnya. Jadi setiap kelompok nanti tampil di depan secara bergantian. Setiap kelompok yang tampil, Bapak akan berikan waktu 2 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi kelompok yang tampil nanti di sini secara bergantian juga akan mengambil kertas yang sudah Bapak siapkan. Di dalam kertas ini sudah ada kalimat yang bisa saja ini adalah kewajiban dan bisa saja adalah jadi nanti kalau sudah diambil kertasnya, dibuka, dilihat, ini kewajiban. Jadi nanti tempatnya di mana? Sudah mengerti? Oke, maju kelompok 2. Kelompok 4. Di sini ada kertas penampung jawaban namanya. Nah, untuk jawaban yang sudah tampil tadi kita simpan di sini sebelum nanti kita periksa sama-sama. Oke? Cara membukanya gampang. Ini jawaban kewajiban dari kelompok 2. Sekarang jawaban haknya. Mulai. Nah, cepat-cepat dan lambat karena waktu tidak banyak. Semua kita ngomong sendiri. Kita mati. Ya, semangat. Manfaatkan waktu yang ada. Sisa waktu 10 detik lagi.
Habis. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini skor hasil dari masing-masing kelompok. Jadi ini skor yang skor kalian tadi yang sudah tampil di depan menjalankan kuis permainan. Nah, jadi kita hitung sama-sama. Untuk kelompok 1 berapa skornya? 30. Kelompok 2 berapa skornya? 70. Kelompok 3 4 5 50. Kelompok 4 50 juga. Kelompok 5 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi yang meraih juara pertama itu yang skor paling banyak. Kelompok berapa yang meraih juara pertama? 2. Kelompok 2 dan 5. Nah, ada 2 kelompok. Jadi yang meraih juara pertama adalah kelompok 2 dan kelompok 5. Nah, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2 ini. Nah, jadi sebagai bentuk apresiasi Bapak kepada kelompok yang meraih juara pertama karena mendapat jawaban yang paling banyak benar, Bapak nanti akan kasih hadiah atau berikan hadiah. Nah, pemberian hadiahnya nanti dilakukan pada saat di akhir pembelajarannya, supaya pembelajaran kita tidak terganggu karena masih ada yang mau dipelajari sedikit sebelum kegiatan pembelajaran kita ini berakhir. Oke, sepakat? Ada lagi kasih. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 5 dan kelompok 2. Yang melihat. Oke. Karena kita tadi sudah proses pembelajaran. Nah, selain dari permainan, kita juga tadi sudah berdiskusi. Jadi, tolong anak-anakku semua siapkan buku tulisnya. Bapak ingin menanyakan sesuatu untuk melatih pola pikir anak semua. Nah, saya akan memberikan pertanyaan yang bisa menguji anak semua untuk berpikir kritis terhadap materi yang dipelajari. Materi semua? Nah, jadi saya berikan soalnya, langsung dituliskan jawabannya. Ngerti? Tidak usah. Nah, jadi tadi kita sudah belajar banyak tentang hak dan kewajiban terkait dengan sumber energi. Jadi kira-kira pengetahuan apa yang sebelumnya anak-anak belum tahu yang sekarang sudah tahu? Tadi sebelum kita belajar pasti ada sesuatu yang belum kita tahu. Tapi setelah belajar anak-anak pun ternyata ada yang seperti ini, ada yang bagaimana, seharusnya hak dan kewajiban itu bagaimana. Nah, coba pengetahuan anak-anakku semua yang terbesit di pikirannya atau pendapat anak-anakku semua dituliskan di buku tulis masing-masing. Silakan dijawab. Jadi pengetahuan apa yang belum ditahu tadi sebelum belajar, tapi setelah belajar sudah bisa ditahu pengetahuan baru apa yang anak-anakku dapat. Silakan ditulis. Coba berpikir dengan baik. Karena anak-anakku semua sudah melalui proses pembelajaran. Nah, jadi sekarang kita menghitung atau memeriksa pekerjaan yang sudah dijalankan oleh masing-masing kelompok. Nah, jadi kita menentukan benar tidaknya jawaban
Dan yang jawaban yang benar itu akan memperoleh skor 10. Setiap jawaban yang benar akan memperoleh skor 10. Yang pertama dari kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1, kita periksa dulu jawabannya. Nah, ini hak kewajiban yang kita ambil dari kolom kewajiban. Nah, Bapak akan bacakan, kalian yang tentukan benar tidaknya jawaban tersebut. Nah, oke? Nah, kewajiban menggunakan mesin cuci untuk mencuci pakaian. Sudah betul? Ini masuk kewajiban atau hak? Menggunakan mesin cuci. Kalau menggunakan kita mendapatkan atau memberi? Berarti ini masuk dalam hak. Nah, jawabannya kurang tepat. Oke. Supaya lebih menarik, kita periksa pekerjaan, benar salahnya kita ungkapkan lewat ekspresi. Oke? Kalau misalnya jawabannya benar, kalian semua mengangkat kedua jempolnya di atas kemudian goyang 2 kali. Oke? Nah, coba praktekkan. Mulai. Benar. Nah, jadi kalau jawabannya salah, tangan di kepala kemudian seakan-akan kita menangis. Seperti itu. Oke, mengerti? Nah, saya ulangi. Benar. Salah. Oke, mengerti? Jawaban kedua dari kelompok 1. Menggunakan air untuk menyiram tanaman. Benar atau salah? Salah. Kalau salah, salah. Kalau menggunakan air berarti itu masuk dalam hal. Nah, yang ketiga, manusia memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian. Nah, tadi kalau kewajiban yang kita bahas betul atau tidak? Ungkapkan dengan ekspresi. Nah, berarti jawabannya salah. Menonton TV. Nah, berarti jawabannya ungkapkan dengan ekspresi. Menggunakan air untuk memasak. Menggunakan ini juga masuk hak. Bab hak. Mematikan TV ketika tidak digunakan. Baik, ingat ungkapkan dengan ekspresi. Nah, jadi sudah satu benar, kita kasih skor 10. Nah, kemudian masih ada di sini mencuci dan merawat motor. Ya, bagaimana jawabannya? Nah, berarti sudah benar. Kalau benar kita kasih skor 10. Nah, ini untuk kelompok 1. Kemudian kita periksa jawaban kelompok 1 dari hak. Mereka cuma memperoleh 2 kertas. Hak membersihkan lingkungan. Ekspresinya begini, berarti jawabannya menggunakan komputer sekolah pada saat pelajaran dilaksanakan. Nah, berarti jawabannya benar.
kita kasih skor 10 lagi. Jadi ini skor yang didapatkan kelompok 1. Lanjut, kita periksa jawaban dari kelompok 2. Kewajiban. Oke, anak-anak, perhatikan semua di sini. Menulisnya dihentikan dulu. Perhatikan bapak depan, perhatikan baik-baik. Nah, karena kegiatan pembelajaran kita sudah mau berakhir, maka saya dengan mengajak anak-anakku semua untuk menyimpulkan pelajaran apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, siapa yang bisa sebutkan satu? Abid. Kewajiban, sumber dan hak tentang sumber energi. Apalagi yang sudah dapat pada pelajaran hari ini, Hasan? Perbedaan kewajiban dan hak. Perbedaan kewajiban dan hak. Ada yang tahu apa perbedaannya? Nah, coba yang lain. Ingat, berikan pendapatnya. Apa perbedaannya? Kewajiban itu Sesuatu yang harus kita lakukan. nah, sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak sesuatu yang kita dapatkan atau sesuatu yang kita terima. Nah, oke anak-anak, jadi sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Bapak tolong perhatikan bukunya halaman 51. Perhatikan buku paketnya di halaman 51. Sudah? Nah, jadi itu dikerjakan di rumah. Itu menjadi PR-nya di rumah. Sudah lihat semua? Oke. Ya, dua-duanya dikerjakan di rumah. Semuanya sudah tahu, sudah lihat semua pekerjaannya di rumah? Mana pekerjaan rumah berarti itu merupakan apa? Pekerjaan rumah itu adalah kewajiban, jadi harus kalian melaksanakan atau harus kalian kerjakan di rumah. Ngerti? Bisa berjanji? Oke. Nah, dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, berakhirnya pula seluruh rangkaian pelajaran yang kita lalui pada hari ini. Sebagai penutup, siapa yang bisa memimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini? Oke, Abi. Kita bersama membaca doa dimulai. Oke, di akhir pelajaran kita hari ini, karena kita semua akan kembali ke rumah masing-masing, jadi nanti setelah pulang dan berjalan ke rumah, tidak boleh ada lagi yang tinggal bermain di jalan. Nah, apalagi masih tinggal bermain di lingkungan bermain seragam. Jadi nanti setelah pulang langsung kembali ke rumahnya ganti pakaian, kemudian makan siang. Oke, mengerti? Nah, kemudian
terima kasih atas pelajarannya hari ini. Semoga pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini bisa membuahkan pengetahuan baru kepada anak-anakku semua, sehingga pengetahuan anak-anakku bisa bertambah. Oke? Kita ucapkan amin semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, demikian pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya Saltabil SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ngerekang, telah ditemani oleh pengajar praktik saya Ibu Nurmiati SPD MPD dan rekan guru saya Bapak Hairul Fajri SPD. Nah, terlebih dahulu saya akan melakukan perbincangan dengan Ibu pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jalil. Ya. Nah, begini Bu, saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan saya hari ini. Apakah Ibu bisa melakukan observasi untuk saya dengan rekan saya, Bu? Oh iya ya, terima kasih Pak Sabil. Jadi insya Allah saya akan siap menjadi observer Bapak dalam melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat. Tapi Pak Sabil perlu saya Bapak ketahui bahwa dalam observasi saya sebentar itu ada beberapa kriteria yang akan menjadi rujukan penilaian saya, Pak, ya. Itu terutama dalam prinsip-prinsip coaching. Apakah Bapak sudah melaksanakan prinsip kemitraan? Kemudian yang kedua hal yang berikutnya itu yang akan menjadi penilaian saya. Ya, insya Allah saya siap, Pak Sabil. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam. Jadi pada percakapan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak yang berkaitan dengan observasi yang baru-baru kita lakukan di kelas Bapak. Nah, tujuan dari kegiatan pasca observasi ini sebagai evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan sebelumnya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, boleh? Oke, jadi pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas Bapak? Nah, mengenai perasaan saya setelah melaksanakan penerapan pembelajaran di kelas, pada saat proses pelaksanaan itu awalnya perasaan saya canggung, karena di mana ini merupakan kali pertama saya dalam observasi. Ya. Kemudian setelah proses pembelajaran dimulai dan ketika melihat siswa dan motivasi untuk mengikuti pembelajaran, siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di situ perasaan canggung saya perlahan mulai hilang. Oke, baik. Nah, dalam pembelajaran yang telah Bapak laksanakan itu kan mungkin ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, bisakah Bapak menjelaskan kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang Bapak temukan dalam atau Bapak alami dalam pembelajaran tersebut? Ya, jadi menurut saya kelebihan dari pembelajaran yang telah saya laksanakan itu adalah semua siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk kekurangan sendiri saya rasa ada beberapa siswa yang dalam proses pembelajaran dia merasa kurang memiliki kepercayaan diri dalam mengungkapkan pendapatnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik. Nah, Bapak telah menyampaikan kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran Bapak. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga dalam pembelajaran Bapak itu ada kekurangan yang terjadi? Apa yang menyebabkan sehingga kekurangan itu terjadi dalam pembelajaran Bapak? Itu kekurangannya sendiri mungkin karena siswa dalam proses pembelajaran
kurang memiliki kepercayaan diri, kurang berani saat mengungkapkan pendapatnya. Bukan karena siswa tidak memiliki pendapat sama sekali, tapi siswa takut apabila pendapatnya itu salah. Sedangkan bukan karena benar salahnya kita menanyakan pendapatnya siswa, tapi kita ingin siswa untuk mengungkapkan pendapat awalnya terkait materi yang sedang dipelajari. Oke, baik Pak. Nah, kemudian apa hal-hal yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran Bapak tersebut? Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, saya ingin mengembangkan diri saya dulu, bagaimana dalam proses pembelajaran, bagaimana memotivasi siswa sehingga dia memiliki kepercayaan diri dalam mengemukakan pendapatnya. Kemudian di dalam proses pembelajaran nantinya saya ingin menyelipkan motivasi kepada siswa bahwasanya dalam proses pembelajaran itu kita sebagai siswa harus mengemukakan pendapat kita terlepas dari benar salahnya pendapat yang akan dikemukakan. Oke, baik Pak. Nah, kemudian apa indikator keberhasilan rencana pengembangan diri yang Bapak rencanakan? Untuk indikator keberhasilannya, semua siswa dalam satu kelas itu bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oke, baik Pak. Jadi semoga apa yang Bapak rencanakan itu nantinya dapat berjalan dengan baik sehingga proses pembelajaran Bapak nantinya bisa berjalan jauh lebih baik lagi Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak akan memulai untuk melakukan menerapkan pengembangan diri Bapak di kelas ini? Bapaknya mungkin saya ingin mengembangkan diri dulu, belajar lebih dahulu mengenai hal-hal yang dapat mengatasi kendala yang sebelumnya terjadi. Kemudian mungkin untuk pelaksanaannya bisa kita lakukan ke depan. Menjadi rencana minggu depan ya Pak ya. Oke Pak, jadi semoga apa yang Bapak harapkan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, demikianlah percakapan pasca observasi saya dengan Pak Hairul Fajri. Selanjutnya saya minta umpan balik dari Ibu Pengajar Pak. Terima kasih Pak Saldi, luar biasa tadi percakapan observasi yang Bapak lakukan. Di sini kalau menurut Pak Saldi tadi, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari kegiatan pasca observasi yang Bapak lakukan? Betul sekali Bu, jadi kelebihan dari pasca observasi yang telah saya lakukan tadi adalah rekan guru saya dapat menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi di kelasnya, kemudian dia menyampaikan solusi-solusi apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi di dalam kelas seperti itu. Baik Pak Saldi, jadi berdasarkan observasi saya juga tadi, saya sudah melihat bahwa Bapak sudah mampu melaksanakan proses coaching dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu mendengarkan, melakukan pertanyaan dua arah, kemudian tidak menggurui Bapak, ya, dan Bapak juga saya tadi mampu melakukan dan menggali potensi yang ada pada diri rekan sejawat. Ya, jadi itu sudah sangat luar biasa Pak Saldi. Namun di sini kita harus tetap berusaha untuk belajar dan belajar terus. Di sini yang masih menjadi kelemahan yang dari pemantauan saya tadi bahwa Bapak belum sempat untuk memberikan mengarahkan agar rekan sejawat Bapak itu menarik kesimpulan sendiri dari hasil wawancara tadi. Ya, terima kasih banyak Pak Saldi, sudah luar biasa penampilannya pada hari ini. Demikianlah kegiatan pasca observasi yang telah dilakukan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.